Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syafriadi Hamdani. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil laut yang ada di Desa Padelegan. Nah, hasil laut yang ada di Desa Padelegan ini terbagi menjadi dua, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, hal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu pada perikanan tangkap. Perikanan tangkap yang ada di Desa Padelegan umumnya di sini adalah nelayan. Nelayan yang pekerjaan kesehariannya yaitu melaut dan mencari ikan. Mengubah kiloan ikan menjadi butiran rupiah untuk sesuap nasi yang akan menjadi makanan mereka. Oke. Di sini saya akan membahas tentang hasil laut dengan 4 pembahasan. Yang pertama, data permintaan dan data produksi nelayan yang ada di Desa Padelegan. Yang kedua, potensi pasar dan keadaan pasar di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang menjadi solusi. Yang keempat ialah strategi kejadian ini di tengah pandemi COVID berdasarkan pendapat saya. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Data permintaan dan data produksi nelayan yang ada di Kabupaten Pamekasan di Desa Padelegan. Yang perlu diketahui, saya mengambil data ini dengan sampel langsung turun ke lapang, yaitu dengan menanyakan ke nelayan-nelayan yang ada di Desa Padelegan. Data permintaan di sini terbagi menjadi 4. Kenapa 4? Karena nelayan yang ada di Desa Padelegan ini umumnya mencari 4 jenis ikan. Yang pertama, ikan teri. Nah, ikan teri ini nama jaringnya yaitu pajen. Biasa disebut orang majeng, yaitu orang mencari ikan teri, menangkap ikan teri. Yang kedua, jaring untuk menangkap cumi disebut dogol. Dogol ini biasa disebut orang majeng dogol, orang dogol mencari cumi. Yang ketiga ialah nelayan yang mencari atau menangkap udang, disebut dogol udang, dogol odeng. Nelayan yang mencari udang dengan jaring yang dinamakan dogol odeng. Dan yang keempat yaitu nelayan rajungan. Nelayan yang menangkap jenis rajungan. Nama jaringnya ialah ruk garuk. Itu adalah bahasa Madura, bahasa yang sering digunakan oleh nelayan rajungan di Desa Padelegan. Jaringnya garuk, ruk garuk. Ruk garuk itu adalah besi kotak yang bawahnya itu tajam yang digunakan untuk menangkap rajungan. Seperti itu. Nah, data permintaan dan data produksi nelayan, keempat nelayan yang ada di Desa Padelegan ini ialah rata-rata pendapatan mereka untuk nelayan ikan teri perharinya itu 2-3 ton per hari, dengan harga 1 kilo ikan teri 20-25 ribu rupiah per kilo. Dan data cumi-cumi, setiap perahu nelayan itu menangkap kurang lebih 10-15 kg ikan cumi-cumi dengan harga 50-50 ribu rupiah per kilo. Dan untuk udang, satu perahu biasa mendapatkan dengan rata-rata 15-20 kg dengan harga 20-30 ribu per kilo. Dan untuk nelayan rajungan, perharinya rata-rata mendapatkan 15-20 kg per perahu dengan harga per kilonya 25.000. Nah, di tengah pandemi COVID ini ada 2 jenis tangkapan yang harganya menurun akibat pandemi COVID karena kurangnya permintaan dari pasar sendiri, yaitu pada udang dan rajungan.
biasanya harga udang ini 50 ke atas per kilonya. Akibat pandemi Covid, harganya turun menjadi 20 sampai 30 ribu per kilonya. Dan juga berpengaruh pada rajungan. Tidak ada permintaan dari restoran, pasar, ekspor, mengakibatkan harga rajungan menurun, yaitu 25.000 per kilo. Harga biasanya sebelum adanya pandemi Covid ini bisa mencapai 100.000 per kilo. Lumayan bukan? Tetapi akibat adanya Covid ini harganya turun, miris sekali. Nah, di sini solusi untuk mengatasi itu ialah kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid yang tengah dialami oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia. Harga ikan di pasaran lokal dan diekspor mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun, dan bersamaan pula dengan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas terhadap pendapatan nelayan. Pemerintah wajib mengalokasikan dana perlindungan khusus untuk keluarga nelayan yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19. Ini disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Susan Herawati pada Selasa 14 April 2020. Beliau menambahkan bahwa anggaran Pilkada serentak 2020 di 270 desa atau daerah sebesar 9,93 triliun harus dialihkan untuk dana perlindungan pada keluarga nelayan dan pelaku perikanan lainnya di Indonesia. Pasar ekspor dan lokal mengalami penurunan karena sepinya orang yang jarang pergi ke pasar adalah penyebab dari menurunnya harga-harga tersebut. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan sejumlah mandat kepada pemerintah. Sejumlah mandat diantaranya memberikan perlindungan kepada nelayan berupa penyediaan prasarana usaha perikanan, memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan resiko penangkapan ikan, serta penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tegas beliau dalam mengatasi situasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, kita selanjutnya membahas tentang potensi pasar, potensi komoditas tersebut di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 4 jenis nelayan, yaitu ikan teri, cumi-cumi, udang, dan juga rajungan. Nah, potensi pasar yang tidak berpengaruh di tengah pandemi COVID ini adalah ikan teri dan juga cumi-cumi. Kenapa? Karena ikan teri masih bisa diawetkan, dijual dalam keadaan kering. Jadi adanya pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap harga ikan teri. Nah, bagaimana dengan cumi-cumi? Cumi-cumi tidak bisa diawetkan. Tetapi kenapa cumi-cumi tidak berpengaruh? Harga cumi-cumi tidak berpengaruh terhadap situasi yang ada sekarang. Karena penggemar atau konsumen peminat cumi-cumi itu sangatlah banyak, terutamanya di desa sendiri, di desa Padalegan. Cumi-cumi cenderung stabil harganya dikarenakan permintaan yang sangat banyak dan kebutuhan yang di situ tidak pernah akan jenuh dengan ikan cumi-cumi. Cumi-cumi ini menjadi makanan favorit seafood di daerah-daerah tertentu, ya terutamanya di Padalegan. Kenapa harganya tidak berpengaruh di tengah pandemi Covid ini? Seperti itu. Sedangkan udang dan juga rajungan, produknya sering digunakan untuk restoran-restoran dan diekspor. Sangat berpengaruh akibat terjadinya pandemi COVID-19
terhadap dua jenis hasil laut ini. Pengiriman ekspor udang dan rajungan terpaksa dihentikan oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19 untuk mencegah persebaran virus corona yang tengah mewabah hampir seluruh dunia, yang mengakibatkan harganya menurun dan pendapatan nelayan pun menurun. Seperti itu. Keadaan pasar akibat terjadinya COVID sangatlah berpengaruh terhadap dua jenis hasil laut ini. Orang jadi takut ke pasar, menjaga jarak, dan memilih untuk di rumah saja. Akibat itu, pemerintah juga harus bijak dalam mengatasi situasi ini dan melihat kondisi nelayan yang penghasilannya menurun akibat COVID-19. Kebijakan-kebijakan harus pemerintah berikan untuk apa? Untuk membantu nelayan yang penghasilannya menurun akibat adanya COVID-19. Beginilah suasana para nelayan ketika pulang dari melaut. Hasil tangkapan akan disetor kepada pengepul lalu ditimbang, yang kemudian itu akan menjadi hasil mereka yang berbuah menjadi rupiah. Tidak berhenti sampai di situ, hasil dari melaut itu akan dibagi dengan jumlah awak kapal. Bagian pemilik kapal tentu lebih besar daripada pantike atau awak kapal, karena pemilik kapal juga akan mengambil ganti untuk solar dari kapal. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah. Jangan lupa like, komen, and subscribe.